Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi'ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madatihi wa karamati bidarini amin. Babun lirrajuli yakulu min mali. Belum baca hadis bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala hadatsana Zuhair ibn Harb wa Uthman ibn Abi Shaybah qala hadatsana Jarir an Umar ibn Qaqqa An Umarata ibn Qaqqa an Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir ana Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna min ibadillahi la unasan man hum bi anbiya wa la syuhada yaghbitul anbiya wa syuhada yawmal qiyamati bima kani min Allah ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum qaumun tuhabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wa la amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idha khafa an-nasu wa la yahzanuna idha hazina an-nasu wa qara hadhihi al-ayah ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Yang berdiri ya bantah Ar-Rahni, judulnya gadai. Coba nanti kita cek hadis yang akan kita baca apa kaitannya dengan gadai. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala la unasan, sungguh ada manusia-manusia mahum bi anbiya'a, tidaklah mereka itu dengan para nabi. Ma merupakan isim nasab khabar. Wala syuhada'a, tidak juga mereka orang mati syahid. Yaghbituhumul anbiya, cemburu kepada mereka oleh para nabi, mencemburui akan mereka oleh orang mati syahid. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Santri alim belajar semuanya, karena tidak ada orang di atas. Di atas ngapain di atas? Bukan kamar antum, mengganggu. sama ngegalang tuh. Coba kasih tahu. Kalau nggak ada kampari di atas yang nekat dan mengganggu. Yaghbituhum, mencemburi akan mereka oleh para nabi, mencemburi akan mereka oleh orang mati syahid. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bimakanihim, dengan posisi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan perlakuan spesial dari Allah, sehingga para nabi katakan, kami aja nabi nggak dapat fasilitas itu. Kami saja para rasul, turun.
Turun semua. Turun semua. Apa yang antum naik ke atas, bukan kamar antum. Mengganggu saya di bawah. Itu kan bukan tempat antum. Kenapa ke atas? Orang. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, tukhbiruna man hum, engkau beritahukan kepada kami siapa mereka. Qala, berkatalah Nabi SAW, hum, mereka adalah kaumun, satu kaum, tahabbu biruhillah, yang mereka saling mencintai dengan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai dengan ruh Allah. Ruh Allah maksudnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ghairi arhamin bainahum, di atas tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan darah sesama mereka. Wala amwalim yata'atawnaha, tidak juga ada harta benda yang saling memberi mereka akannya harta benda. Cinta sesama bukan karena ada hubungan keluarga, bukan karena ada saling memberi, saling berhadiah. Wallahi, maka demi Allah, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya muka-muka mereka sungguh cahaya. Wa innahum ala nurin, sesungguhnya mereka di atas cahaya. La yakhafuna, tidak khawatir mereka, tidak takut mereka, idza khafan nasu, apabila takut oleh manusia. Wala yahzanun, dan tidak sedih mereka, iza hazinan nas, apabila sedih oleh manusia. Wa qara hadhil ayat, membaca dia Nabi SAW akan ini ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut di atas mereka dan tidak juga mereka sedih. Nah, di sini bisa kita pahami, bukan berarti wali Allah itu tidak takut kepada apapun di dunia. Memang ada di antara wali Allah yang bisa menjewel telinga singa, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada wali Allah yang tidak takut dengan dinding yang mau roboh, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang solat dekat dinding yang mau roboh tetap solat. Tapi bukanlah berarti seluruh wali Allah itu tidak takut kepada pemerintah, tidak takut kepada penjara. Karena di antara orang-orang yang ditangkap bersama Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang berhilah, ada yang terpaksa mengakui Quran itu makhluk karena takut disiksa, takut dihukum. Bukan berarti mereka bukan wali. Karena takut yang dimaksudkan bukan takut dengan ancaman duniawi, tapi takut yang dimaksud adalah takut di akhirat kelak yang enggak ada, sedih yang di akhirat kelak yang tidak ada. Nabi pernah bersedih. 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk bersedih selama 50 hari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedih di masa hadisul ifki. Sayyidina Bilal bin Rabah juga bersedih. Jadi sedih yang dimasukkan bukan sedih duniawi, tapi sedih di akhirat kelak. Nah,
Kemudian wali-wali Allah itu cirinya adalah saling mencintai satu sama lain, bukan karena hubungan darah, bukan karena dia memberi harta benda atau karena dia kaya raya. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Maka haram dikatakan wali kepada penganut akidah Salafi Wahabi. Nah, karena mereka tidak punya sifat tahabbu bi ruhillah. Maka yang banyak wali itu diantara pergerakan tabligh. Nah, mereka kalau udah ngumpul 40 hari bayar tangguh, pasti mereka ada, bukan semuanya. Yang semuanya pula nanti ada di antara mereka yang saling mencintai, bukan karena harta benda, tapi karena sudah bersaudara selama 40 hari. Kemudian dah lama nggak jumpa, kemudian jumpa 1 tahun, oh masya Allah. Jadi dengan adiknya dia jumpa nggak kayak gitu, tapi dengan kawannya lebih dari itu. Nah, bukan karena kaya, bukan karena hubungan rahim, tahabbu fillah. Nah, mereka nanti di akhirat kelak ada di atas mimbar-mimbar cahaya, mukanya terbuat dari cahaya, yang fasilitas itu tidak Allah berikan kepada para nabi dan syuhada, sehingga nabi dan syuhada saja cemburu kepada mereka. Pertanyaannya, hadis ini apa hubungannya dengan judul bab gadai? Apa hubungannya dengan bab gadai? Enggak tahu. Di salat 2 rakaat tanya sama Imam Abu Dawud. Babun fi rajuli ya'kulu min mali waladi, bab tentang seseorang yang makan dari harta anaknya, hidup hari-hari dengan uang pemberian anak. Hadis وبإليك حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر بن عمر عن عمتي أنها سألت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في هجري يتيم أفآكل من ماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الثياب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hijri yatimun, kata Sayyidah Aisyah, di pangkuanku ada anak yatim. Afa'akulu min mali, apakah boleh aku makan dari harta anak yatim tersebut? Faqalat, maaf salah. Diriwayatkan daripada bibi Sayyidatina Umar bin Umairin, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa kata bibi? Fi hijri yatimun, di pangkuanku ada anak yatim. Maksudnya suami aku sudah meninggal dunia, kemudian suami aku itu punya warisan banyak, tentu aku dapat 8, anakku dapat asobah. Nah, karena anaknya laki-laki, mana bukti anak laki-laki? Yatimun. Jatah ibunya cuma 1/8, karena suami punya anak, jatah anak seluruh harta yang ditinggalkan ayah. Berarti anak yatimnya lebih kaya daripada maknya. Berlangsung kehidupan tanpa suami, habislah 1/8 harta warisan dari suaminya, sisalah harta anaknya. Pertanyaan sang bibi, bolehkah aku makan dari harta anak saya? Itu penyebabnya kenapa anaknya punya harta. Waqalat, berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma, sesungguhnya di antara yang paling bagus, yang paling bersih, sesuatu yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, hasil pada tangannya sendiri, dan waladi min kasbi wa waladuhu min kasbi, dan anak seseorang itu termasuk dari usahanya. Maka prinsip hadis ini sama dengan prinsip orang-orang dulu, banyak anak banyak rezeki.
Tuh, kenapa? Karena anak adalah hasil sumber usaha. Nah, memang menderita, hamil lahir, tapi kalau sudah lahir, habis, kosong semuanya, tercetak 15 misalnya. Nah, kemudian dididik, nah, Masya Allah, kalau 15 anak juga pengertian dia, bisa dia ngurus adiknya masing-masing. Nah, tunggu 25 tahun ke depan. Nah, satu anak 1 juta, ngirim tiap bulan. Berapa gaji bapaknya? 15 juta. Oh, goyang-goyang kaki dia. Nah, oh, kalau mahal 1.500.000. 15 anak 7,5 juta jadi tetap. Nah, belum lagi bonus-bonus yang lain. Tiap bulan 7,5 juta. Masa dari mana itu? Anak itu salah satu sumber rezeki yang halal. Tapi anak itu dididik anaknya untuk agama. Kalau nggak kenal agama, sorry. Nah, dilarang oleh bininya dia. Takut dia sama bini ngirim uang untuk orang tuanya. Kalau nggak tahu agama. Boleh papa kirim uang untuk orang tua di kampung, awas. Nah, udah. Kalau nggak boleh, mama nggak apa-apa. Tuh, kalau nggak belajar agama. Yang belajar agama, uang saya urusan saya kirim sama orang tua saya. Kalau kamu nggak suka, minggat di sini. Nah, tuh baru laki-laki bisa apri. Hadis. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شبع الحكى عن عمر بن عمر عن أمه عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anak seseorang itu termasuk dari usahanya. Padahal min atyabi kasbi, termasuk yang paling bagus usahanya. Era padahal. Fakulu min amwalihim, makanlah kalian dari harta-harta mereka. Qala Imam Abu Dawud Ahmad bin Abi Sulaiman menambahkan idza tajatum, apabila kalian memerlukannya. Nah, penambahan itu mungkar. Tak perlu hajat, nggak punya hajat, makan saja. Hadis. وبإليه قال حدثنا محمد بن رمح منها قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبي المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن ولدي يحتاج مالي قال أنت مالك لوالدك إن أولادكم من أطياب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, sesungguhnya seorang laki-laki telah mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia laki-laki, apa katanya, makul qaul namanya, ya Rasulullah, inna li malau wa walada, sesungguhnya bagiku ada harta, bagiku juga ada anak. Saya punya harta, saya punya anak. Turun, bukan kamar antum. Wa inna walidi yahtaju mali, sesungguhnya orang tuaku itu memerlukan kepada hartaku. Nah, ini pengaduan. Di sini harus diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Ya Rasulullah, saya punya penghasilan, saya punya anak, saya punya bini, orang tua saya perlu kepada harta saya. Apa yang harus saya perbuat? Qala, apa jawab Nabi? Anta wa maluka liwalidika, kamu, hartamu milik bapakmu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk yang terbaik dari usaha kalian.
Fakulu min kasbi auladikum, makanlah kalian dari usaha anak-anak kalian. Orang tua tidak bisa merasa berutang budi, orang tua tidak usah mengucapkan terima kasih, kemudian merasa minder atau lain-lain sebagainya, hilang harga diri. Nggak perlu sama sekali. Yang Anda makan, baik para orang tua, itu usaha sendiri. Kalau Anda nggak ada, mereka nggak ada. Kalau mereka nggak ada, mereka tidak punya harta. Mereka punya harta karena mereka ada. Mereka ada itu karena Anda ada. Nah, dan anak-anak juga perlu memahami bahasanya kepentingan orang tua minimal setara dengan kepentingan keluarga. Nah, minimal setara. Kalau mau lebih mujahadah, lebih diutamakan seharusnya. Di sini seorang laki-laki melapor pada Rasulullah, dia punya anak, dia punya harta, orang tuanya memerlukan. Nabi katakan, utamakanlah dulu anak kamu. Tidak. Tapi Nabi katakan, kamu hartamu milik bapak. Artinya utamakan bapakmu dulu. Kalau disebut bapak, tentu ibu lebih masuk di dalam. Karena kalau diberikan ke bapak, maknanya sudah memberikan ke ibu. Karena bapak punya tanggung jawab nafkah kepada ibu. Nah, kalau anak yang tidak belajar agama, di mana dia tahu aturan tersebut? Padahal dari perkara yang terkecil, pengorbanan pada orang tua. Dia kuliah itu ngeladai sawah warisan dari mak bapaknya. S1, S2, kawin nyusahin orang tua. Nah, sewa pelaminan, utangnya masih numpuk karena catering, karena organ tunggal. Selesai itu berangkatlah dua pengantin baru ini mengarungi kehidupan di Jakarta, menyisakan penderitaan di kampung. Sawah tergadai, setoran kepeng tiap bulan. Nah, yang orang ini senang hidupnya di sana, kehidupan baru. Dia cari nafkah, dia cari rezeki dengan sekolah S1, S2-nya dari jasa mak bapaknya. Kemudian dapat gaji, diutamakan bininya yang baru dapat kemarin. Itu saya rasa Anda nggak punya kepala lah itu. Nggak punya kepala, nggak berpikir. Dan istrinya pun kalau menghalang sama-sama tak punya kepala. Orang tua kalau nggak mau menyesal nanti di usia tua, cari calon menantu yang soleha. Nah, kalau dapat yang salihah, yang salaha, yang salah, saya menderita. Sekarang boleh cibir anak-anak yang bercanda, anak-anak yang belajar agama. Apa itu masa depan? Besok atau kamu tua baru tahu rasa. Punya menantu yang seksi begitu, siap Anda menderita. Harus sadar ya itu. Babur rajuli yajidu aina malihi inda rajulin. Bab seseorang yang menemukan ain hartanya bersama seseorang. Kita buka-buka lemari sekolah, ketemu korek api kita di situ, ketemu peci milik kita, ada tulisannya. Ketemu pena kita, Apri Pahdil, kok sampai ada di lemari Ilyas. Nah, rajulu yajidu maina mali inda rajuli. Apa yang harus dilakukan? Hadis Abi qala hadatsana Amr ibn An qala hadatsana Husain an Musa bin Sa'id an Sinaqatada an Hasan an Samura bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada aina mali inda rajulin fa huwa haqqu bihi wa yattabi'u bayyamu man ba'ahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Samura bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada aina mali, siapa saja yang menemukan ain hartanya inda rajulin bersama seseorang, fa huwa haqqu bihi, maka dianya seseorang itu lebih berhak dengannya ain harta. Wa yattabi'ul bayyi man ba'ahu, dan hendaklah menuntut oleh si pembeli bayyi
hendaklah menuntut oleh si pembeli man ba'ahu, akan orang yang menjual ia akannya dia, akan orang yang menjual ia akannya. Nah, ternyata Apri menemukan pensilnya di Ilyas. Maka Apri katakan, "Nih pensil saya." Untuk nggak percaya, lihat gulungan kertas di dalam itu ada nama saya. Lihat memang Apri Fadil. Di mana nama itu? Tabiang. Tabiang. Nah, jelas tuh Apri Fadil Tabiang. Ilyas kasihkan pulpen ke Apri. Lalu Ilyas, saya beli dari Zahra. Nah, maka di sana Ayat tabiul bayyi, menuntut oleh bayyi Ilyas man ba'ahu, orang yang menjual kepadanya itu Zahra. Dia datangi, sini uang saya, kamu jual punya orang. Nah itu cara penyelesaiannya. Babun fi rajuli ya'khudhu haqqahu min tahti yadi man tahta yadi. Bab seseorang yang mengambil haknya, bab tentang seseorang yang mengambil akan haknya oleh orang yang ada di bawah kekuasaannya. Siapa yang berada di bawah kekuasaan seseorang? Istri, anak, budak. Budak ngambil harta sayyid, anak ngambil harta orang tua, istri ngambil harta suami. Bagaimana hukumnya? Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Hisam ibn Urwa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna hindan Muawiyah جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شهيه وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبانيا فهل علي جناح أن آخذ من مالي شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبينك بالمعروف. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini setelah beliau masuk Islam. Sesungguhnya Sayyidatina Hindun, wanita penggerak peperangan di Makkah setelah perang Badar, istri pada Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu anhu, mak daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Datang ia Sayyidatina Hindun jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata ia Sayyidatina Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan itu wahai Rasulullah rajulun sahih, laki-laki kikir banar. Kalau bakhil itu kikir, wajah kikirnya. Ini sahih, sangat kikir. Nah, di sini dalil bahasanya seorang yang bertanya hukum boleh menghibah. Nah, boleh menghibah untuk memperjelas atau menanyakan hukum. Dia telah menghibah suaminya kepada Nabi. Sesungguhnya Sayyidina Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat kikir. Wa innahu, sesungguhnya Sayyidina Abu Sufyan la yu'tini, dia tidak memberikan kepadaku ma yakfini, sesuatu yang cukup akan aku, wa baniya, dan putraku. Uang belanja itu nggak pernah cukup wahai Nabi. Tapi dia punya uang, dia simpan untuk dirinya saja. Fahal alayya junah, apakah ada terhadapku dosa an akhudha min mali syai'an, bahwa aku ambil dari hartanya Abi Sufyan akan sedikit. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki, ambillah olehmu sesuatu yang cukup buat kamu, buat anak-anakmu secara layak. Jadi boleh istri ngambil harta suami kalau suami memberikan nafkah tidak cukup. Boleh budak ngambil harta majikan kalau makannya tidak cukup. Boleh anak ngambil uang bapak kalau uang jajan tidak cukup. Nah, ini kalau anak nih perlu di setel dulu nih, nggak boleh, karena cukup standar orang tua, bukan cukup standar antum. Ini uang bapak keluar, hilang, mana Irfan uang? Saya ketemu hadis Pak, judulnya rajuli ya'khudhu haqqa man tahta yadi, seseorang diambil haknya oleh orang di bawah tanggung jawabnya. Itu nggak boleh, kalau anak nggak boleh. Tapi Imam Abu Dawud ngasih judul umum begitu. Jadi ketika darurat, ketika betul-betul memang nggak ada, itu boleh-boleh saja sebetulnya. Nah,
Ini orang tua tidak pernah memberikan nafkah sama anaknya, kepada anaknya sama sekali. Anaknya ditelantarkan. Ada suatu kesempatan anak ini ngambil harta orang tuanya, halal atau haram? Halal-halal saja. Penting ambil nafkah sesuai dengan sewajarnya. Nah, tapi dalam konsep seperti ini tidak bisa kita sampaikan, karena anak tidak terlalu memahami bagaimana standar yang sesungguhnya. Nah, begitu juga pada istri. Ya, tahu nggak dia standar yang mencukupi itu? Seperti apa yang tidak mencukupi? Seperti apa yang mencukupi? Ini perlu kejelasan daripada fuqaha. Hadis. Wabi'ila qala hadatsana Husain ibn Asram qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mur an Az-Zuhri an Urwa an Zaidah radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Hindun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun mumsikun fa hal alayya min harajin an anfiqa ala iyali min mali bighairi idnihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la haraja alayka an tunfiki bil ma'rufi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, telah datang Sayyidatina Hindun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Sayyidina Abu Sufyan laki-laki yang menahan-nahan kewajibannya. Fal alayya min haraj, apakah ada di atasku dosa an unfiqa, bahwa aku infakkan atas keluarganya Abu Sufyan, dari hartanya Abu Sufyan tanpa izinnya Abu Sufyan? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la harajan alaiki, enggak ada dosa terhadapmu bahwa kamu menginfakkannya dengan ma'ruf, wajar. Hadis. Wabi'ila qala hadatsana Abu Kamil an Yazid ibn Zurai' hadatsana Humair yani Tawil an Yusuf ibn Mahab al-Makki qala kuntu uktubu li fulanin nafaqata ayyamin kana waliyuhu faghalatuhu bil alfi dirhamin fa'addaha ilayhi fadraktu lahu min mali mithlaiha qala qultu aqbidul alfa alladhi dhahabu bihi minka qala la hadathi abi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adil amanati ila man ittamanaka wa la takhun man khonaka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Yusuf bin Mahak al-Makki qala kuntu aktubu li fulanin, adalah aku dulu aku menulis kepada si fulan nafaqah beberapa anak yatim kana waliyahu, yang adalah si fulan itu wali mereka anak yatim. Jadi saya tulis sebuah surat kepada seseorang meminta nafkah anak yatim yang anak yatim itu di bawah perwaliannya. Faghalatuhu bi alfi dirhamin, ghalatuhu muwalatu aitam balagul hudum wa akhazu amwalahum min waliyyin fulan ghalatuhu fi hisab bi alfi dirhamin. Lalu mencampurkan mereka si anak-anak yatim akannya harta dengan 1000 dirham. Fa'addaha ilaihim, lalu menyerahkan ia si fulan akannya harta kepada mereka anak yatim. Fadraktu lahu min malihim mislaiha, lalu aku dapati bagi mereka anak yatim dari harta mereka anak yatim 2 kali lipatnya, yaitu 2000 dirham. Qala, berkata ya Sayyidina Yusuf bin Mahak, qultu, aku katakan, akbidu al-khalladhi dhahabu bihi minka, akbidu, aku katakan, aku terima 1000 yang mereka membawa dengannya 1000 dengannya harta dari kamu. Qultu, aku katakan, akbidu al-faladhi dhahabu bihi minka, apakah aku telah menerima, apakah aku bisa menerima 1000 yang mereka sudah bawa, mereka anak yatim, dengannya 1000 dari kamu? Qala, kata fulan itu, tidak.
Nah, haddatsani abi, telah menerangkan hadis kepadaku oleh bapakku, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanah ila man tamanaka." Tunaikanlah olehmu akan amanah kepada orang yang telah mempercayakan kepadamu. Wala takhun ma khanaka, jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. La akbidu ikbid namanya nggak ada di sana. Ada takbidu? Ada takbidu? Nah, ini ya, bingung pemahaman. Padahal maka membayarkan akannya 1000 oleh demikian fulan kepada mereka anak yatim. Padatulahum, lalu aku susul mereka anak yatim. Yang berkata adalah Yusuf bin Mahab. Aku katakan kepada demikian pula. Nah, ikbid, ini akbidu. Akbidu yang betul kan? Apakah saya bisa menerima 1000 yang mereka bawa dengannya dari kamu? Qala, berkata fulan itu, la akbidu, saya tidak menerimanya. Apa? Kan mencatat 1000 dirham, tapi itu sama saya 10.000. Ini pertanyaannya saya ini. Aku bilang sama si fulan. Apa bahasa Arab sini? Kenapa beliau yang bertanya tentang perbuatannya? Aku terima 1000 yang mereka bawa dengannya dari kamu. Ya aku kan tahulah aku terima atau enggak. Lalu dijawab oleh fulan itu, tidak aku terima pula sarahnya di dalam. La akbidu. Seharusnya kan takbidu al-faladhi zahubi minni gitu. Qala fulan, qala la. Kata Yusuf bin Mahab al-Makki, aku tulis sebuah surat, tujuannya kepada fulan untuk memberikan nafkah anak yatim, yang fulan itu adalah wali mereka anak yatim. Haknya anak yatim mencampur faghalatuhu, mughalatoh, fa'ilnya al-aitam. Di sini disarah apabila sudah balik, mereka ngambil harta mereka dari wali mereka fulan tersebut, lalu mereka mencampurnya fil hisab dengan 1000 dirham, dan mereka mengambilnya tanpa hak. Nah, jadi mereka mencampur harta mereka dengan 1000 dirham. Masuk mencampur, pada 1000 dirham sudah diserahkan oleh wali yatim kepada anak itu ketika masih kecil. Tapi ketika mereka balik, mereka tetap menuntut mencampurkan harta yang ada dengan 1000 dirham yang sudah diterima. Pada ilaihim, laki-laki ini tetap aja ngasih. Mana 1000 dirham lagi paman? Pamannya nggak ngomong, saya kan sudah kirim sama kamu kemarin, saya kan sudah berikan sama si fulan Yusuf bin Mahab untuk nafkah kalian. Tapi tetap aja dikasih ini 1000 yang kalian tambah. Padatulahum,
min malihim misliha. Akhirnya aku dapati mereka anak yatim dari harta mereka 2 kali lipat gara-gara penipuannya. Saya bilang, akbidu al-faladi dhahabu biminka. Oh, berarti penawarannya. Akbidu, bolehkah aku ambil? Nah, 1000 yang mereka bawa kabur dengannya harta dari kamu. Nah, ini penawaran. Bolehkah saya ambil? Karena anak yatim kan di bawah tuntutan saya. Dulu kan saya nulis surat. Bisa saja saya datang sama mereka, saya ambil hak kamu yang 1000 yang mereka bawa kabur darimu. Perlu nggak saya bantu kamu ngambilin? Nah, pola kata orang tuh nggak perlu, biarin saja lah. Dia bersedia ditipu oleh anak yatim yang dia asuh. Nah, begitu baru cocok. Akbidu tulis artinya bersediakah aku ambilkan 1000 yang mereka sudah buat lari dengannya 1000 dari kamu. Kata fulan tulah, tidak perlu. Nanti sarannya dalam la takbidu, bukan la akbidu. La takbidu, tidak perlu kamu ambilkan untuk saya. Kenapa? Karena saya pernah dengan hadis dari bapak saya, Nabi SAW pernah bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang telah mempercayakan kepadamu. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Ini makomnya ada bagus. Kalau ada amanah kasih saja. Nah, saya kemarin masuk amanah berapa? 100.000. Kok 50.000? Kemarin kan dah minta 50.000. Nggak ada saya minta 50.000. Bayar aja 50.000. Nah, besok di akhirat baru diganti. Nah, nggak perlu mempermasalahkan kita. Sebetulnya kita nggak salah, tapi terpojok. Kalau kita hadirkan saksi, kita bisa ambil hak kita. Kalau nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak, nggak menyusahkan, nggak darurat, nggak menyebabkan kita nggak jadi makan, ya kasih saja lah. Nah, itu belum bayar kan? Sudah, ini notanya, ini nota kemarin. Bayar saya sekali lagi. Nah, hadis. Nabi alaihi salatu Muhammad bin al-Ala wa Hamil ibn Ibrahim qala qala hasan Tulku ibn Ghanam an Syari qala ibn al-Ala wa Kisun an Abi Husain an Abi Salih an Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man itamanataka wa la takhun man khanaka. Hadis sama dari atas, babu fi qablil hadaya, bab tentang menerima hadiah. Boleh enggak? وبه قال حدثنا علي بن بحر وعبد الرحمن بن مطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menerima hadiah. Jadi hadiah enggak ada masalah diterima. Wa yusibu 'alaiha, Nabi membalas di atas hadiah. Nah, saling membalas hadiah. Tahabu, tahadau, tahabu, saling memberi hadiah, maka akan saling mencintai. Nah, hadiah yang kita berikan sesuai dengan kemampuan, tidak perlu disesuaikan dengan apa yang mereka berikan. Nah, dia menyusahkan diri dan memberi hadiah. Kita ulang tahun, alhamdulillah, kasih dia motor. Nah, apakah ketika dia ulang tahun kita beliin dia motor? Ya, kalau sanggup motor yang beli, bonekanya atau pajangan, motor pajangan. Kalau saya kemarin ulang tahun dibelikan kue besar sekali. Nah, semeter kali semeter. Dia ulang tahun bakal cerai. Tanggung dulu lah. Ini nggak boleh. Berikan dengan 3 buah. Nah, 3.000 cuma. Tusuk dengan lidi. Nah, setelah ulang tahun sudah selesai. Tapi dalam pisang. Penting tahadau. Jangan sampai
mengukur pemberian orang, memberi pemberian dengan ukur pemberian orang lain. Berikan apa yang kita mampu, terima apa yang mereka berikan. Fulan hadiahnya kecil, aku akad nikah kawin dulu tuh kasih centong satu. Awas kalau kawin centong pula sebelah sini, nggak boleh. Pas kita kawin dia miskin, pas dia kawin kita kaya. Nah, kita belikan dia mungkin kemarin dikasih satu al-hasanatu bi asri amsalih, kita belikan dia 10 centong. Nah. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن فضلي قال حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la aqbalu ba'da yaumi hadza, saya tidak akan terima setelah hariku ini dari siapapun akan hadiah kecuali ayakuna muhajiran quraisyan, bahwa ada yaitu orang hijrah yang berasal dari Quraisy, atau ansarian, atau dausian, suku Dausi, atau Saqafian, atau suku Saqif. Ini asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika ada satu orang memberi hadiah kepada Rasulullah, kemudian Nabi memberikan hadiah justru lebih besar daripada hadiah yang diberikan kepada Nabi, tapi laki-laki itu katakan, cuma segini balasan yang diberikan oleh Nabi atas hadiah saya. Nah, sejak itu Nabi nggak mau lagi. Maka perlu, walaupun Nabi menerima hadiah, tapi perlu berhati-hati dari hadiah orang-orang yang memberinya bukan karena keikhlasan. Nah, kalau nggak ikhlas, nggak usah diterima. Ciri-cirinya, misalnya apa ya? Apa contohnya? Apa contoh? Padahal sebanyak nyumbang, contoh dapat izin anak saya. Nah, itu contoh. Sebanyak nyumbang 19, ini saya nggak dapat izin anak saya. Pada izin aja sehari, sumbangan saya nggak dilihat. Nah, itu contohnya, itu dicoret, itu donatur dari pondok. Nah, nyumbang saya, izin beda lagi babnya. Izin nggak dapat, alhamdulillah. Nah, bang kau berhenti silakan. Lanjut silakan. Tapi jangan dikait-kaitkan sumbangan dengan perizinan. Kalau itu sumbangan yang besar lalu perizinannya istimewa, itu kan beda lagi. Saya penyumbang terbesar, anak saya harus istimewakan. Nggak boleh. Nah, mau dengan kondisi aturan yang ada, tetap dan sumbangannya, alhamdulillah. Kalau nggak boleh. Lihat Rasulullah. Nah, terasa dalam kehidupan kita itu masyarakat lah. Kehidupan masyarakat biasa terjadi hal-hal seperti itu. Apalagi Baralai Pariaman, tahu cara Baralai Pariaman, sampai itu kumpul uang ratusan juta itu Baralai dari mama ini, suku ini, numbang ini, sebagainya. Dia penyumbang terbesar, besok dia Baralai, dia penyumbang terkecil, misalnya dari kakaknya, dari adiknya. Dulu anak dia Baralai, besar semua anak saya Baralai, segini dia kasih. Tak tahu ya. Itu mumin tu. Dia tu bukan orang Pariaman ni. Diragukan ke Pariamanan ni. Babu ar-ruju'i fil hibah. Bab tentang rujuk pada hibah. Ngambil kembali pemberian pada orang lain. Hadis
وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا قال حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام وقال قتادة ولا نعلم قيئا إلا حرما. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang kembali fi hibatihi mengambil pemberiannya kal aidi fi qaihi, itu sama dengan orang yang kembali memakan muntahnya. Sudah muntah dia ditampung pakai plastik, dan mampir di kedai, tinggal nambah teh aja lagi, punya mangkok bu, bangin ke mangkok kasih kerupuk dikit, bawang goreng, mana mulai dia makan. Mual kita jadi. Dengan cerita aja mual, apalagi makannya. Berkata Imam Qatadah, wala na'lamu qai'a illa haraman. Saya tidak tahu muntah kecuali hukumnya haram. Berarti mengambil kembali pemberian hukumnya haram. Apa di sini lagi pecinya enggak jadi antum saya kasih. Haram hukumnya. Please. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يؤتي عاطية أو يهبى هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يؤتي ولده ومثل الذي يؤتي عاطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. Ini bukan cerita muntah, tapi dikaitkan yang anjing. Muntah anjing. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak halal bagi siapapun ayyuti atiyatan, bahwa dia memberikan akan satu pemberian, au yahaba hibatan, atau dia menghibah satu hibah, fayarji'u fiha, lalu dia kembali padanya atiyah atau hibah, kembali kepada atiyah atau hibah, kecuali yang boleh ngambil pemberiannya adalah al-walid, seorang bapa, fima yu'ti walada, pada sesuatu yang memberikan dia bapa akan anaknya. Dibeliin motor, dikasih motor, tapi malah menurun pendidikannya, bapak itu ambil motor anaknya. Wa masalul ladzi yu'til atiyah, perumpamaan seseorang yang telah memberikan pemberian, summa yarji'u fiha, kemudian dia ambil kembali padanya, kama sadal kalbi, orang itu seperti anjing, yakulu, yang sedang makan, fa idza syabi'a qa'a, apabila kenyang ya anjing maka dia muntah, kemudian lapar lagi, ada fi qaihi, dia kembali memakan muntahnya tadi. Hadis. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يكيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi," perumpamaan seseorang, yastariddu, yang dia meminta kembali atau yang meminta kembali ia seseorang, ma wahaba, akan sesuatu yang menghibahkan ia seseorang, kama sadal kalbi, itu khobar masalu, seperti anjing, yakiu, yang muntah ia anjing, panggilnya, payakulu, lalu makan ia anjing, koitahu, akan muntahnya. Faizas taradal wahid, itu hukum, cuma kalau ketemu kejadian, maka apabila minta kembali oleh orang menghibah, fal yuwaqqaf, artinya sigat amar
Sigat amar majhul, lam amar, yuwaqqaf dari bab taf'il. Demikian dobit dalam sebagian naskah. Dobit naskah yang lain dengan sigat ma'ruf, fal yuwaqqif, fal yu'arraf dari bab taf'il juga. Di sana juga ada dua wajah, ada bilang fal yu'arraf, ada bilang fal yu'arrif. Bimastarda ay fal yu'lim li ay sababin talaba raddal hibah. Jadi makna fal yuwaqqaf, maka hendaklah dia diterhentikan. Fal yu'arraf, maka hendaklah dicari tahu. Bima istarabda, dengan sebab apakah ia minta kembali. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, lalu dia meminta kembali, kewajiban kita yang diminta adalah pertama ditahan dulu. Yang kedua kasih tahu, cari tahu kenapa kamu minta barang yang sudah kamu berikan. Itu kewajiban kepada kita yang menerima. Kemudian kalau jelas apa alasannya dan dia meminta, summa liyudfa' ilaih, hendaklah diserahkan kepadanya ma wahaba, sesuatu yang telah diberikan. Babun fil hadiyati liqada'il hajah, bab tentang hadiah untuk ditunaikan hajatnya. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صرحي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي إمران عن القاسم عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syafa'a," siapa saja yang sudah membela, siapa sudah yang memberikan rekomendasi kepada saudaranya, saudara dan saudara seagama, bisafa'atin, dengan sebuah pembelaan, dengan sebuah rekomendasi, fa'ahdalahu, lalu memberi hadiah ia saudara, kembali kepada akhi, lalu memberi hadiah ia saudara, lahu, baginya seseorang, hadiatan, akan hadiah, alaiha, atasnya syafaat, faqabilaha, lalu menerima ia seorang akannya hadiah, itu maka sungguh telah melakukan ia orang tersebut akan satu pintu besar dari pintu-pintu riba. Berarti dia telah mendatangi satu pintu besar pada pintu-pintu riba. Nah, jadi tidak boleh menerima hadiah karena kita sudah bantu orang. Tidak boleh menerima hadiah karena kita sudah bantu orang. Nah, tolong Zahra nanti ya, karena antum jenderal bintang 6. Nah, anak saya mau daftar jadi polisi. Kita kan sama-sama mondok dulu, sama-sama mengaji. Jadi anak saya masuk polisi. Ya, tolong ya Pak Jenderal. Nah, akhirnya dengan memo dari Jenderal bintang 6 Zahran SH MPD, nah, memberikan perintah kepada ketua kepala pendidikan kepolisian di mana, SPN, untuk terima anak kawan saya, nah, John Kennedy, terima. Selesai, akhirnya lulus anak kawannya ini. Kemudian besoknya datanglah bawa bingkisan ke rumah Pak Jenderal. Pak Jenderal terima, maka Pak Jenderal sudah melakukan riba. Pak Jen. Terakhir, babun fi rajuli yufaddilu ba'da waladihi fin nahl. Bab tentang seseorang melebihkan sebagian anak-anaknya dalam pemberian. Ada anak kesayangan, pemberiannya lebih. Apa hukumnya? Nah, وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال أخبرنا سيار قال وأخبرنا مغيرة
أخبرنا داود الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سليم الشعبي النعمان أن سيدنا نعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنهلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سليم من بين قومي نهلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابني نعمان نحلا وإني أمر سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا الجور وقال بعضهم هذا تجليئة فاشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديث أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء قال نعم فأشهد على هذا غيري وذكر مجلد في حديثي إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروا قال أبو داود في حديث زهير قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال ابن أبي خالد أن الشعبي فيه ألك بنو سواه وقال أبو الضحى أن النعمان بن بشير ألك ولد غيره. Nah, dengan berbagai redaksi dengan maksud yang sama. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Anhalani telah memberikan kepadaku abi oleh bapakku nuhlan akan sebuah pemberian. Berkata Ismail bin Salim min bainil qaum. Ismail bin Salim itu perawi hadis tadi, karena di sini ada Mujalid, ada Ismail, ada dua orang. Akhbarana Mujalid wa Ismail anis Sya'bi anin Nu'man. Sekarang ikut redaksi Ismail bin Salim min bainil qaum, di antara kaum perawi hadis. Jawaban perkataan beliau nihlah. Kalau menurut riwayat daripada Imam Syafi'i nuhlan, kalau riwayat pada Ismail bin Salim nihlah, itu bedanya. Ulaman lahu kepada seorang anak baginya bapak. Nah, ulaman lahu seorang anak baginya bapak. Ini riwayat Ismail bin Salim. Kalau riwayat Mujalid anhalani abi, anhalani abi langsung maf'ul binya aku, Sayyidina Nu'man bin Bashir. Qala, berkatalah Sayyidina Nu'man bin Bashir, faqalat lahu ummi, berkata kepada bapakku oleh makku, nama beliau Sayyidah Amrah bintu Rawaha, Itti Rasulullah, datanglah kamu wahai suami, jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ashhidahu, persaksikan olehmu kepadanya Nabi. Jadi ternyata Sayyidina Bashir itu memiliki beberapa anak, mungkin dari beberapa istri. Tapi Sayyidatina Amrah bintu Rawah ini meminta secara khusus pada suaminya, berikan kepada anak saya, yaitu anak kamu dari saya, dan persaksikan kepada Rasulullah. Lebih kuat pemberiannya. Datanglah Sayyidina Bashir kepada baginda Nabi SAW, fa'ashadahu, maka mempersaksikan ia Sayyidina Bashir akannya Rasulullah SAW. Fazakara dzalika lahu, menyebutkan ia Sayyidina Bashir akan demikian baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Bashir? Faqala lahu, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Sayyidina Bashir baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni na'altu ibni Nu'man nu'la, sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku yang bernama Nu'man akan sebuah pemberian. Dan sesungguhnya Amrah, yaitu istriku, sa'alatni, dia telah meminta aku, an ushidaka, bahwa aku persaksikan kepadamu, ala dzalika, di atas demikian pemberian.
Qala berkata Sayyidina Nu'man, faqala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaka waladun siwa, apakah bagi kamu Bashir punya anak selain Nu'man? Qala berkata Sayyidina Bashir, Sayyidina Nu'man, qultu, aku katakan, nah, iya ada. Qala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulhum a'taita, apakah akan seluruh mereka, itu maf'ul bi yang didulukan daripada a'taita, apakah akan seluruh mereka engkau berikan mislama, seperti sesuatu yang telah engkau berikan kepada Nu'man? Kata laki-laki, kata Sayyidina Bashir, la, tidak wahai Nabi. Qala berkata ya Sayyidina Nu'man bin Bashir, berkatalah sebagai mereka ahli hadis, salah satu perawi mengatakan haza jaurun, ini kezaliman, ini kecurangan. Berkata perawi yang lain, haza talji'a, ini adalah kezaliman, talji'a. Fa'asyid ala hadha ghairi, persaksikan olehmu di atas ini akan selain aku. Maka ada pembahasan di dalam fikih, apakah ketika bapa memberikan pemberian kepada anak tapi pemberiannya tidak adil, pemberian itu sah atau tidak sah? Nah, ulama Syafi'iyah jumhur mengatakan pemberian sah, tapi hukumnya haram karena tidak adil. Buktinya apa? Dia di sini Nabi katakan, persaksikan olehmu kepada selain saya. Sama halnya dengan, apakah saudara kalian ini punya hutang? Ada wahai Rasul. Kalau begitu, solatlah kalian atas saudara kalian. Saya nggak mau solat. Jadi Nabi yang nggak mau, berarti solat sah. Nah begitu juga persaksikan kepada yang lain, saya tidak mau. Artinya pemberiannya tetap sah. Berkata Sayyidina Mughirah dalam hadisnya, alaysa yasuruka, bukankah membuat senang akan kamu, ayakunu, bahwa ada mereka semua anak-anak, fil birri, dalam kebaikan, wal lutfi, dan kelembutan, sawa'an, itu sama. Kamu pengen enggak semua anakmu berbuat baik kepadamu, bersopan santun kepadamu? Qala na'am, berkatalah Sayyidina Nu'man, maaf, berkatalah Sayyidina Bashir, na'am. Qala berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asyid ala hadza ghairi, persaksikan olehmu atas ini pemberian akan selain aku. Menjibukkan oleh Imam Mujallid dalam hadisnya, ini ikut riwayat Imam Mujallid, inna lahum alaika, sesungguhnya bagi mereka anak-anak terhadap kamu wahai Bashir dari hak, anta'dila bainahum, bahwa kamu harus adil sesama mereka, sebagaimana annalaka, sesungguhnya hak kamu alaihim, terhadap mereka anak-anak, minal haqqi, dari hak, ayyabarruka, bahwa mereka semuanya bakti kepadamu. Berkata Imam Abu Dawud, hadis Imam Zuhri, qala ba'du, aqul laka bani, apakah akan setiap anakmu kamu berikan? Riwayat yang lain bukan bani tapi waladik, aqul la waladik. Berkata Ibnu Khalid al-Imam Syu'bi, ahlaka banuna siwa, apakah bagimu ada anak-anak selain dia? Berkata Abu Duha dan Nu'man bin Bashir, alaka waladun ghairuh. Itu berbagai macam redaksi yang maknanya sama. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.